Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah di rumah Allah, dan kita semoga termasuk dari orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafat bihimul malaikah wa ghasyat bihimur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah Allah kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah, mempelajari isinya, kecuali Allah akan turunkan ketenangan dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, serta Allah akan banggakan mereka di hadapan para malaikat. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Kenapa saya mengangkat topik mengenai kisah Nabi Lut alaihi salam? Karena kita tahu kaum Nabi Lut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih dan sangat mengerikan, karena mereka melakukan suatu perbuatan yang sangat keji dan menjijikkan, yaitu praktek homoseksual. Dan permasalahan ini perlu kita angkat kembali, ya, mengingat di zaman sekarang ini praktek homoseksual mulai ditrenkan kembali, ya. Zaman jahiliyah diulangi lagi. Kalau seandainya yang menghalalkan praktek homoseksual adalah orang-orang kafir, maka wajarlah memang mereka adalah ikhwanus syayatin, teman-temannya syaitan. Dan sudah banyak negara-negara kafir yang melegalkan pernikahan sejenis. Saya lihat di salah satu kabar, yaitu ada sekitar 17 negara yang sudah menghalalkan pernikahan sejenis, ya. Di antaranya Belanda sejak tahun 1996, kemudian Belgia tahun 2003, Spanyol tahun 2005, Kanada tahun 2005, Afrika Selatan tahun 2006, dan lain-lain sampai sekitar 17 negara, ya. Dan memang orang-orang kafir, di antara azab yang Allah berikan kepada mereka, Allah tidak memberikan kepada mereka kebahagiaan. Kenapa? Mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang menyempitkan. Sehingga mereka tidak merasakan kebahagiaan bahkan dalam kehidupan rumah tangga. Mereka senantiasa berfantasi mencari-cari perkara yang bisa memuaskan syahwat mereka, namun mereka tidak pernah puas. Oleh karenanya mereka menciptakan praktek-praktek seksual yang aneh-aneh, yang mereka menyangka mereka mendapat kepuasan dalam praktek-praktek seksual yang aneh-aneh tersebut. Di antaranya dengan pernikahan sejenis, homoseksual, lesbi, atau dengan misalnya berhubungan dengan cara kekerasan, atau dengan cara-cara yang aneh-aneh dengan binatang dan yang lainnya, ya. Kenapa? Karena Allah telah mengazab mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Kaum muslimin alhamdulillah yang tinggal di kampung-kampung, bahkan di ujung Lombok pun bahagia. Tidak perlu macam-macam seperti itu. Nikah sama istri, selesai punya anak, bahagia alhamdulillah. Mereka orang-orang kafir, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka, ya, membuat cara-cara yang aneh-aneh, yang mereka tidak akan menemukan kebahagiaan dengan cara-cara tersebut, ya. Aneh-aneh dengan binatang, dengan anak kecil, dengan aneh-aneh lah mereka hendak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang kafir
yang menghalalkan praktek homoseksual, maka ini wajar. Tetapi yang sangat menyedihkan dan mengerikan tatkala penghalalan praktek homoseksual disuarakan oleh sebagian kaum muslimin. Apalagi disuarakan oleh seorang yang mengakunya adalah profesor dalam bidang agama. Sebagaimana kita ketahui bersama, kemudian ada seorang wanita yang merupakan profesor dalam bidang agama kemudian menghalalkan praktek homoseksual. Ini perkara yang sangat mengerikan. Para ulama telah sepakat kalau ada seorang menghalalkan zina, ya. Zina berhubungan secara fitrah lelaki dengan wanita, hanya saja tidak sesuai dengan aturan syar'i. Tetapi lelaki dengan wanita berhubungan wajar, lelaki suka dengan wanita. Tetapi tatkala berhubungan tersebut tidak dilakukan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya haram. Dan barang siapa yang menghalalkan zina, ya, maka dia telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena zina, haramnya zina perkara yang ma'ruf, semua orang tahu. Orang awam pun tahu zina itu haram. Orang Islam tahu. Meskipun orang awam tahu bahwasanya zina itu haram, berhubungan tanpa pernikahan itu haram. Adapun pezinanya, seorang yang berzina, dia tidak kafir selama dia tidak menghalalkan zina. Meskipun dia berzina 100 kali, meskipun dia pezina, profesinya sebagai pezina. Ya. Apa namanya pekerjaannya? PSK. Apa singkatannya? Apa? Pekerja seks komersial, ya. Ya, itu. Meskipun pekerjaannya sebagai pezina, selama dia meyakini itu tidak halal, maka dia tidak sampai derajat kafir. Meskipun dia diancam dengan adab yang pedih, di adab kubur maupun di akhirat. Diadab dengan adab yang sangat pedih. Dan banyak pezina yang tahu perbuatannya haram, dia tahu. Dan banyak pezina yang mengharapkan kehidupan yang bahagia, ingin hidup normal sebagaimana wanita-wanita yang lain. Dia tahu hukumnya haram dan dia tidak kafir. Ada orang yang tidak berzina, berumah tangga biasa dengan punya suami, punya anak-anak, namun dia menghalalkan zina, maka dia kafir. Kenapa? Dia menghalalkan perkara yang maklum minad din, ya, bid-darurah. Dia menghalalkan suatu perkara yang dalam agama sudah sangat jelas hukumnya haram, semua orang tahu secara darurat, semua orang tahu hukumnya haram, kemudian dia berani menghalalkan. Berarti dia berani merubah, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini bukan orang Islam. Maka bagaimana lagi dengan menghalalkan praktek homoseksual? Kalau zina yang ini adalah fitrah lelaki dengan wanita, hanya saja tidak ikut prosedur, ya, dihalalkan bisa mengeluarkan seorang dari Islam, bagaimana lagi kemudian menghalalkan perkara yang di luar fitrah manusia, lelaki berhubungan dengan lelaki, bahkan di luar fitrah hewan. Antum pernah lihat hewan homo? Antum pernah lihat kambing main sama kambing laki-laki, jantan sama jantan, kemudian kambing betina dengan kambing betina? Antum pernah lihat? Cara mainnya pun gimana kita nggak tahu. Kambing betina gimana? Tidak ada, ya. Sampai sebagian ulama mengatakan tidak ada hewan homo. Ini kalau saya baca dalam tafsir Al-Qurtubi, kecuali dua hewan, yaitu hewan khinzir dan himar. Wallahu a'lam bishawab. Tanya babi juga ada homonya. Coba ini butuh penelitian, ya. Saya tidak berani menetapkan, ini perkataan sebagian ulama. Wallahu a'lam bishawab, apakah babi juga homo, ya? Wallahu a'lam bishawab, artinya ada yang homo, ya. Tapi setahu saya hak babi kebanyakan tidak homo. Saya belum pernah lihat babi apa homo, meskipun saya tinggal di Irian dan sering lihat babi, ya. Namun saya tidak pernah tahu ada babi yang homo. Intinya, dia tidak mendapati hewan-hewan melakukan praktek ini. Kambing homo tidak ada, kuda homo tidak ada, bahkan monyet homo pun tidak ada. Kemudian datang seorang, ya, berusaha melegalkan praktek apa? Homoseksual dengan berbagai macam dalih yang insya Allah akan kita sebutkan di pengajian nanti, di akhir pengajian atau di tengah-tengah pengajian. Para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, dikarenanya pada kesempatan bahagia ini kita perlu menyebutkan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam di mana kaumnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan praktek perkara yang sangat keji, yang sangat menjijikkan, yaitu praktek homoseksual. Dan kisah Nabi Lut disebutkan oleh Allah dalam banyak surat. Surat Al-A'raf, kemudian surat Hud, kemudian surat Al-Hijr, ya, surat Al-Qamar, ya, surat Al-Anbiya. Banyak sekali Allah menyebutkan, mengulang-ulang kisah kaum Nabi Lut alaihissalam yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan perkara ini perkara yang penting sehingga Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an. Namun pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membaca
kisah Nabi Lut yang Allah sebutkan dalam surat Hud. Jadi barang siapa yang memiliki Al-Quran tolong dibuka surat Hud, yaitu surat yang ke-11 dari ayat 69 sampai ayat 83. Ayat 69 sampai ayat ke-83. Tapi para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan ayat-ayat tersebut dan kita berusaha menyebutkan tafsiran yang para ulama sebutkan ya tentang ayat-ayat ini yang saya rangkum dari tafsir Al-Qurtubi, kemudian juga dari tafsir Ibnu Katsir dan juga dari tafsir Sa'di rahimahumullahu jami'an. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat ke-69. Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Qalu salaman. Qala salam fama labitha an jaa'a bi ajlin hanif. Sungguh telah datang para rasul kami kepada Nabi Ibrahim dengan bawa kabar gembira. Para rasul kami maksudnya para malaikat. Qalu salaman, maka mereka mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Qala salam, Nabi Ibrahim menjawab salam mereka. Fama labitha an jaa'a bi ajlin hanif. Kemudian tidak lama kemudian Nabi Ibrahim datang menjamu mereka dengan membawa sapi yang dipanggang. Dan ini menunjukkan mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menjamu tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sadar bahwasanya tamu-tamu beliau ini adalah para malaikat. Kita tahu para malaikat diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelma, dan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di luar dari nalar kita. Ya, bagaimana Allah menciptakan malaikat ya dari unsur cahaya, kemudian dia bisa menjelma menjadi manusia yang terbuat dari unsur tanah. Dan malaikat memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Cahaya, oleh karenanya Allah menyebutkan wasabiqati sabqa. Para malaikat yang cepat ya, bergerak. Bagaimana malaikat mendengar perintah Allah kemudian turun kepada Nabi SAW menyampaikan kabar dari Allah dengan jarak yang begitu jauh ya, dengan waktu yang sangat singkat. Bagaimana cepatnya para malaikat ya. Dan para malaikat ketika datang menemui hamba-hamba Allah kebanyakannya dalam bentuk manusia. Oleh karenanya disebutkan Nabi SAW pun tidak pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali cuma 2 kali. Ya, tatkala malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya yang memiliki 600 sayap, dan jika sayapnya dibuka saddal ufuk akan menutup cakrawala. Artinya langit semua tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril. Ini menunjukkan malaikat Jibril adalah makhluk yang sangat besar dan sangat agung. Nah, malaikat Jibril datang kepada Nabi sering menjelma menjadi manusia, di antaranya menjadi Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Di antaranya sebagaimana dalam hadis Jibril yang masyhur, menjadi seorang Arab Badui yang datang tiba-tiba datang kepada Nabi, kemudian berlutut bersimpuh di hadapan Nabi, kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Wa akhbirni anil ihsan, dan kabarkanlah kepadaku tentang ihsan ya. Oleh karenanya tatkala mereka datang bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka juga menjelma dalam bentuk para lelaki. Dan Nabi Ibrahim tidak sadar bahwa sini para malaikat. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan tamu. Ini para malaikat, orang-orang ini, tamu-tamu ini tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim sebelumnya. Mereka datang langsung dijamu oleh Nabi Ibrahim. Tidak ada kebaikan yang pernah diberikan oleh tamu-tamu ini kepada Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam seorang yang mulia, tidak tanggung-tanggung tatkala datang tamu tersebut, orang-orang asing dijamu oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim segera faraga ila ahli faja'a bi ijlin samin. Maka segera Nabi Ibrahim pergi ke keluarganya, kemudian menyembelih anak sapi yang gemuk. Dipilih juga untuk menjamu tamu bukan sembarang sapi, tapi sapi yang gemuk. Kemudian dipanggang, kemudian dihidangkan ke para malaikat tersebut. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, siapa para malaikat ini? Para malaikat ini adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kaum Nabi Lut. Untuk mengazab kaum Nabi Lut karena kerusakan yang mereka lakukan sudah sangat parah. Akan tapi sebelum mereka mengazab kaum Nabi Lut, Allah memerintahkan mereka untuk mampir di Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut satu zaman. Bahkan mereka memiliki hubungan kekerabatan. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya Nabi Lut ya, kalau tidak salah namanya Lut bin Haran bin Azar. Jadi Nabi Lut adalah keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tatkala Nabi Ibrahim berdakwah di
negerinya di Irak. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim kecuali Nabi Lut alaihissalam keponakannya. Dan Nabi Ibrahim diusir oleh kaumnya, diusir oleh ayahnya, diusir oleh kaumnya. Maka pergilah Nabi Ibrahim ke negeri Syam. Termasuk Nabi Lut alaihissalam pergi ke negeri Syam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Lut menjadi seorang nabi dan diutuslah Nabi Lut ke suatu kaum ya yang di negeri Syam ya, di daerah Urdun kata sebagian ulama, yaitu suatu kampung namanya kampung Sadum atau kampung Sodom. Sehingga perbuatan kaum Nabi Lut homoseksual dikatakan apa? Sodomi. Dinisbahkan kepada nama negeri tersebut. Disebutkan pada negeri tersebut. Yang katanya ya bahwasanya negeri tersebut sekarang sudah dirubah oleh Allah menjadi laut mati. Itulah dahulu tempatnya kaum Nabi Lut. Ada khilaf di kalangan para ulama ya, apakah itu benar tempatnya kaum Nabi Lut ya. Banyak ahli sejarah mengisyaratkan itulah dahulu tempat kaum Nabi Lut. Meskipun tidak ada dalil yang qat'i, tidak ada dalil yang jelas. Ya, Allah hanya mengisyaratkan bahwasanya Allah meninggalkan ayat-ayat bagi orang-orang yang yakhafuna al-'adzab al-alim. Ya, wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzab al-alim. Dan kami tinggalkan dalam kampung tersebut yang telah Allah hancurkan suatu tanda ya, sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut dengan adab yang pedih. Jadi ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama dan sebagian ahli sejarah bahwasanya kampung tersebut masih ada karena menjadi pelajaran bagi orang sesudahnya. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya laut mati itulah kaum Nabi Lut dahulu yang dihancurkan oleh Allah kemudian dijadikan laut mati. Wallahu a'lam bishawab tentang kebenaran akan hal ini. Intinya Nabi Lut kemudian disuruh berdakwah kepada kaum Sodom ya, dan mereka terjerumus dalam kesyirikan. Mereka terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan, di antaranya kesyirikan, di antaranya ya atatuna rijal, melakukan praktik homoseksual, wa taqta'una sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala mereka merampok ya. Kata Allah Subhanahu wa taala juga wa ta'tuna fi nadikumul munkar ya, dan kalian melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran di tempat-tempat perkumpulan kalian. Jadi ada beberapa maksiat yang mereka lakukan ya. Yang pertama di antaranya mereka melakukan kesyirikan, kemudian di antaranya mereka melakukan praktek homoseksual, di antaranya mereka merampok, dan wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kalian melakukan kemungkaran di tempat perkumpulan kalian. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksud kemungkaran yang mereka lakukan di tempat pertemuan mereka? Ada pendapat yang mengatakan kalau ada orang lewat mereka lempar, terutama perempuan, mereka lempari, mereka ganggu. Inilah kemungkaran yang mereka lakukan di tempat pertemuan mereka. Ada yang mengatakan kemungkaran yang mereka lakukan, mereka tidak punya malu sehingga mereka saling, mohon maaf ya, saling buang angin di antara mereka, satu dut rame-rame. Ini kemungkaran yang mereka lakukan ya, orang harus punya malu lah ya. Kita tidak mentertawakan orang yang buang angin, tapi bukan sengaja saling apa? Lomba-lomba besar-besaran apa? Buang angin. Ini ada tafsiran. Tafsiran yang lain mengatakan wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kalian melakukan kemungkaran di tempat-tempat perkumpulan kalian, yaitu mereka melakukan praktek homoseksual secara berjamaah. Jadi pesta seks, tapi pesta seks apa? Homoseksual. Jadi saling melihat di antara mereka namun mereka tidak punya rasa malu. Maka Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi mereka. Tapi para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Tatkala Nabi Ibrahim ya faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Tatkala Nabi Ibrahim memberikan hidangan kepada para tamu tersebut, ternyata para malaikat ini tidak makan sapi tadi. Mereka bukan manusia. Tubuh manusia, jelmaan dalam bentuk manusia, laki-laki yang tampan, tapi mereka bukan manusia. Sehingga mereka tidak makan sapi yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan mereka tidak menyentuh makanan yang dihidangkan, nakirahum, maka Nabi Ibrahim merasa aneh. Wa aujasa minhum khifah, dia pun ketakutan. Ada apa ini? Siapa mereka ini? Nabi Ibrahim berkata, "Ala ta'kulun?" Kenapa kalian tidak makan? Timbul ketakutan dalam hati Nabi Ibrahim. Ini aneh. Tamu-tamu datang, manusia-manusia dihidangkan makanan kok tidak dimakan. Tatkala
para malaikat melihat Nabi Ibrahim ketakutan, maka mereka menjelaskan hakikat mereka. Qalu la takhaf, inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan takut wahai Ibrahim, sungguhnya kami diutus oleh Allah untuk memberi adab kepada kaum Nabi Lut. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Tatkala itu istri Nabi Ibrahim itu Sarah berdiri, disebutkan Sarah juga ikut membantu Nabi Ibrahim dalam menjamu tamu-tamu tersebut. Dan tatkala Nabi Ibrahim ketakutan, tentu istrinya lebih takut lagi, iya atau tidak? Ya, kalau laki-laki saja, Nabi Ibrahim saja takut, apalagi Sarah. Maka tatkala para malaikat menjelaskan bahwasanya mereka diutus untuk mengadab kaum Nabi Lut, maka hilanglah rasa takut dari istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah. Fadhahikat, maka dia pun tertawa. Alhamdulillah, senang karena tidak ada apa-apa. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Kata Allah Subhanahu wa taala, fabasyarnaha, maka kami pun memberi kabar gembira kepada Sarah bahwasanya dia akan punya anak namanya Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Yaqub, dan setelah itu Ishaq punya anak lagi namanya Yaqub. Dan ini dijadikan dalil oleh Ibnu Katsir rahimahullah membantah pendapat sebagian salaf yang berpendapat bahwasanya sebagaimana pendapatnya Ahlul Kitab, bahwasanya az-zabih, anak yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Ishak, bukan Ismail. Para orang Yahudi dan Nasrani mereka meyakini bahwasanya putra yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim bukanlah Ismail, tapi siapa? Ishak. Karena mereka bangga, mereka keturunan dari anak yang hendak disembelih, yang rela berkorban demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan anak tersebut adalah Ishak. Dan ini juga pendapat sebagian salaf. Di antara bantahan dalilnya adalah ini, sebagaimana penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Kenapa? Karena sebelum lahirnya Ishak, kita tahu Ishak anaknya Sarah. Adapun Ismail anaknya siapa? Anaknya Hajar, sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Sarah lah yang kemudian kasihan sama Ibrahim karena sudah puluhan tahun tidak punya anak, maka Sarah menghadiahkan pembantunya untuk dinikahi oleh suaminya. Siapa tahu punya anak, kasihan sama suaminya. Tatkala suaminya menikah berpoligami atas usulan istrinya, ya, ternyata keluar anak. Tatkala keluar anak, Sarah apa? Cemburu. Demikianlah para wanita. Terkadang dia mengusulkan suaminya suruh poligami, begitu suaminya poligami dia stres. Wajar, itu apa? Wajar. Sarah yang kita tahu seorang wanita yang mulia, istri Nabi Ibrahim ya, dididik oleh suami yang sangat mulia Khalilur Rahman, pun cemburu kepada Hajar. Dan Nabi Ibrahim tidak ngamuk-ngamuk sama Sarah. Paham? Nabi Ibrahim ngamuk-ngamuk sama Sarah enggak? Enggak, ini wajar perempuan cemburu sama perempuan yang lain. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya az-zabih yang disembelih, yang mau disembelih adalah Ismail adalah ayat ini, karena sebelum lahirnya Ishak, setelah lahirnya Ismail, sebelum lahirnya Ishak, para malaikat datang dan Allah mengatakan fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara Ishaq Yaqub. Kami berikan kabar gembira kepada Sarah bahwasanya dia punya anak namanya Ishak, dan Ishak akan punya anak namanya Yaqub. Berarti Ishak ini akan punya anak. Namanya siapa? Yaqub. Nah, kalau seandainya ternyata yang ditugaskan oleh Allah untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim ternyata Ishak, maka tugas tersebut tidak ada nilainya. Misalnya setelah itu, setelah Ishak lahir, kemudian Allah mengatakan, wahai Ibrahim, sembelihlah Ishak. Kata Ibrahim alaihissalam, tidak jadi masalah, saya akan tahu Ishak akan hidup dan akan punya anak ya Allah, tidak jadi masalah. Jadi tidak ada tantangan di situ, tidak ada ujian. Paham? Karena Nabi Ibrahim sudah dikabarkan sebelumnya Ishak ini bakalan hidup dan bakalan nikah dan bakalan punya anak, namanya siapa? Yaqub. Kalau gitu buat apa disuruh sembelih? Dan kabar Allah tidak mungkin bertentangan. Berbeda dengan Ismail. Tatkala yang disuruh sembelih Ismail, ya, maka inilah tantangan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Kita lanjutkan. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha. Tatkala diberi kabar gembira, maka istrinya heran. Sarah, dia mengatakan, ya, aduhai, apakah saya bisa punya anak sementara saya sudah sangat tua dan suami saya juga sudah sangat tua. Inna hadza la syai'un ajib. Ini adalah perkara yang sangat menakjubkan. Maka kata para malaikat, qalu ata'jabina min amrillah. Apa kalian heran dengan perkara Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Sungguhnya rahmat Allah dan keberkahan Allah turun kepada kalian wahai keluarga Ibrahim. Innahu Hamidum Majid. Sungguhnya Allah Maha
terpuji dan maha agung ya. Ini bukannya Sarah ya meragukan kekuasaan Allah, tidak, dia heran aja. Kita tidak katakan jangankan Sarah heran. Nabi Zakaria saja heran. Nabi Zakaria bukankah dia berdoa, "Idznada rabbahu nidaan khafiyya." Dia kemudian minta agar diberikan apa? Anak. Tatkala Allah mengabarkan kau akan punya anak, maka dia heran. Padahal sebelumnya dia yakin Allah bisa menganugerahkan kepada dia anak. Kata para ulama, kapan Nabi Zakaria minta anak? Tatkala melihat keanehan terjadi pada Maryam. Kullama dakhala alaihi Zakaria ya wajah al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap bertemu dengan Maryam dapati ada rizki Allah berikan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Dari mana kau dapat rezeki ini? Kata Maryam, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menakjubkan rezeki tersebut kata para ahli tafsir, ya Allah datangkan di musim dingin makanan yang tidak terdapat kecuali di musim panas. Allah datangkan buah-buah yang tidak tumbuh kecuali di musim dingin, Allah hadirkan di musim panas. Tatkala melihat hal yang menakjubkan ini, maka timbullah gerakan hati dari Nabi Zakaria. Dia sudah lama nikah, sudah tua, tidak punya anak. Dia yakin Allah bisa mendatangkan akibat tanpa sebab. Allah bisa mendatangkan akibat tanpa sebab. Maryam di mihrab aja, enggak kemana-mana. Ternyata bisa rezeki datang meskipun dia tidak mencari rezeki. Ya, artinya dia seorang wanita tidak dituntut untuk mencari rezeki. Allah datangkan rezeki dan rezekinya pun aneh. Rezekinya pun aneh. Makanan yang tidak ada di musim panas dihidangkan tatkala musim dingin. Dari situ kata Allah, "Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Tatkala itu Nabi Zakaria pun berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang baik darimu." Kemudian Allah mengabarkan bahwasanya kau akan punya anak. Dia mengatakan, "Anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu min al-kibari itiya." Ya Allah, bagaimana saya bisa punya anak? Sementara istri saya sudah tua, saya pun sudah tua. Istri saya mandul, saya sudah tua. Loh, tadi kamu yang minta kan? Paham? Maksud saya Nabi Zakaria tadi yang minta. Setelah Allah bilang, dia yakin Allah akan mengabulkan. Begitu Allah kabulkan, dia heran, kok bisa ya Allah? Jadi, kenapa? Memang inilah apanya, Allah mampu melakukan apa saja. Maka sebagaimana Nabi Zakaria pun heran, Sarah pun heran, itu wajar. Maka dia mengatakan, wa ana ajuzun alidu wa ana ajuzun hadza ba'li syaikh. Apakah saya bisa melahirkan? Saya sudah tua sementara suami saya juga sudah tua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jadi subhanallah, malaikat berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim ya, akan punya anak ya. Baru kemudian malaikat pergi ke kaum Nabi Lut. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'atuhu al-busyra yujadiluna fi qaumi Lut. Kata Allah, tatkala telah hilang dari Ibrahim ketakutan, bahwasanya mereka bukan siapa-siapa, mereka ini malaikat, tidak perlu takut. Wa ja'atuhu al-busyra, dan telah datang kabar gembira bahwasanya dia akan punya anak setelah puluhan tahun nikah, sekarang punya anak ya. Dan bahkan akan punya cucu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim berdialog dengan kami dalam masalah kaum Nabi Lut. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Nabi Ibrahim mengatakan para malaikat, tunda, jangan dulu azab kaum Nabi Lut. Ya, jangan dulu azab mereka. Sungguhnya mereka mudah-mudahan dapat hidayah setelah ini. Jadi ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim memang sifatnya luar biasa. Kata Allah, "Inna Ibrahim la halimun awwahum munib." Nabi Ibrahim adalah seorang yang halim, seorang yang penyantun, yang sangat baik. Tatkala Allah mengabarkan bahwasanya Allah akan azab kaum Nabi Lut, Nabi Ibrahim mengatakan, "Jangan dulu. Sabar, jangan dulu. Siapa tahu mereka dapat hidayah. Siapa tahu mereka mendapat petunjuk." Ya. Maka malaikat menegur, "Ya Ibrahimu a'rid an hadza." Wahai Ibrahim, berpalinglah engkau dari urusan ini, jangan kau singgung-singgung lagi kaum Nabi Lut. "Innahu qad jaa'a amru rabbik." Sungguh telah datang keputusan Rabbmu. "Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud." Dan akan datang kepada mereka azab yang tidak bisa tertolak lagi. Kenapa? Para ulama menyebutkan ini belakangan ya. Jadi Nabi Lut berdakwah dengan waktu yang cukup lama, menasihati mereka, namun mereka tidak mau mendengar. Bahkan mereka ingin mengusir Nabi Lut, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Dan tidak ada jawaban yang diberikan oleh kaum Nabi Lut kepada Nabi Lut kecuali mereka berkata, "Usirlah Lut dan keluarganya dari kampung kalian. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci." Dan ini
semakin perkuat bahwasanya fitrah mereka sudah berubah, sudah terbolak-balik. Mereka tahu mereka berbuat najis, mereka tahu. Dan mereka tahu Nabi Lut menyerukan suatu kesucian, lelaki dengan wanita, berhubungan lewat kubul. Sekarang mereka tahu apa praktek yang mereka lakukan, lelaki dengan lelaki lewat dubur ada najisnya. Mereka tahu, sehingga mereka mengatakan Nabi Lut dan keluarganya unasun yatatahharun, orang-orang yang sok suci. Maka kata para ulama, ini menunjukkan fitrah mereka rusak. Bagaimana mereka mengusir Nabi Lut dengan dalil bahwasanya Nabi Lut baik. Ada orang, keluar orang ini, kenapa orang ini baik, tidak pernah mencuri, keluarin dia. Ada orang seperti itu. Kita bilang usir orang ini karena dia pencuri, usir orang ini karena dia pezina, usir orang ini karena dia orang yang menjijikkan, baru diusir. Sekarang kebalikan, mereka mengatakan usir kaum Nabi Lut karena mereka orang-orang suci. Jadi itulah ya, Allah mengatakan wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Syaitan menghias amal perbuatan mereka. Perbuatan mereka yang menjijikkan seakan-akan indah, perbuatan yang suci, nikah yang normal dianggap tidak baik. Bahkan dijadikan alasan untuk mengusir kaum Nabi Lut. Mengusir apa? Keluarga Nabi Lut alaihissalam. Kemudian dalam ayat yang lain mereka mengatakan, "Fama kana jawab qaumihi illa an qalu i'tina bi adzabillahi in kunta minas shadiqin." Kata mereka, "Wahai Lut, datangkan azab Allah kalau kau memang benar." Jadi mereka nantang, sudah mau mengusir Nabi Lut, mereka juga nantang, "Datangkan azab Allah jika kau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala." Tatkala itu, maka Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah, qala rabbinsurni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolonglah aku atas orang-orang yang melakukan kerusakan. Jadi mereka ini praktisi homoseksual disifati oleh Allah dengan sifat-sifat yang buruk. Di antaranya dikatakan al-mufsidin, orang-orang pembuat kerusakan. Dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala al-mujrimin, orang-orang pelaku dosa. Dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala al-musrifin, orang-orang yang berlebihan. Dikatakan oleh Allah juga al-zalimin, orang-orang yang berbuat zalim. Allah memberikan sifat-sifat yang buruk kepada kaum Nabi Lut karena kejinya perbuatan mereka. Kejinya perbuatan mereka. Perbuatan mereka menjijikkan. Bagaimana laki mendatangi apa? Lelaki. Oleh karenanya Ibnu Katsir menyebutkan suatu riwayat dari Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik, ya, dia berkata, "Laula anna Allah azza wa jalla qassa alaina khabara qaumi Lutin ma dhanantu anna dzakaran ya'lu dzakaran." Kata Al-Walid bin Abdul Malik rahimahumullah, kalau seandainya Allah tidak mengkisahkan kisah kaum Nabi Lut, maka tidak terbetik dalam hati kami tidak akan menyangka ada lelaki berhubungan dengan lelaki. Tetapi Allah sebutkan, berarti ada. Berarti pernah terjadi. Oleh karenanya praktek homoseksual pertama kali terjadi adalah di kaum Nabi Lut. Allah mengatakan, "Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Dan Lut tatkala berkata kepada kaumnya, "Apakah kalian melakukan perbuatan keji al-fahisyah, sejenis dengan zina? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Allah tidak mengatakan ma sabaqakum biha ahadun, tapi Allah mengatakan min ahadin, dan ini menunjukkan penekanan. Tidak seorang pun sebelum kalian pernah melakukan hal ini, tidak ada. Jadi yang pertama kali melakukan praktik homoseksual adalah kaum Nabi Lut. Ya, ini perkara yang sangat aneh, laki-laki dengan apa? Laki-laki. Terus kemudian dikatakan halal. Seandainya perbuatan ini halal, maka akan ada fikih baru ya. Fikih nikah lelaki dengan lelaki. Nazarnya gimana? Nazar laki-laki. Mungkin jenggotnya disingkap gini. Laki-laki nazar, laki-laki apa ini nazar? Ya, subhanallah. Enggak tahu otaknya taruh di mana mereka. Mahramnya siapa? Walinya siapa? Gimana? Terus bagaimana nanti hukum poligami lelaki dengan lelaki? Ya, repot berkelahi terus ya. Saya boleh dengan nikah dengan laki 4 orang. Ya, gimana laki 4 orang kemudian kacau ya. Oleh karenanya saya katakan ini perbuatan yang sangat aneh, kok bisa dihalalkan. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Jadi para malaikat mengatakan innahum atihim adzabun ghairu mardud. Sungguh mereka akan didatangi oleh adab yang tidak mungkin tertolak lagi. Wahai Ibrahim, ini sudah keputusan Allah, tidak bisa diganggu gugat bahwasanya mereka akan diadab. Akhirnya setelah melewati Nabi Ibrahim, berangkatlah para malaikat tersebut menuju ke Nabi Lut. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah atau oleh Al-Qurtubi, ya, jarak antara negeri atau rumahnya Nabi Lut dengan rumahnya Nabi Ibrahim sekitar arba'a farasih, itu sekitar 20-an kilo ya. Jadi enggak terlalu jauh, atau 30 kilo sekitar gitulah. Maka berangkatlah
para malaikat menuju ke Nabi Lut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dzar'a wa qala hadza yaumun 'asib." Tatkala datang para rasul kami, para malaikat kepada Nabi Lut, maka si'a bihim wa dhaqa bihim dzar'a, maka Nabi Lut merasa berat dan sulit. Ya. Wa qala hadza yaumun 'asib. Nabi Lut berkata, ini perkara yang berat. Sesak dada Nabi Lut. Kenapa? Nabi Lut tidak tahu ini malaikat, sama seperti Nabi Ibrahim, sama-sama tidak tahu. Dan Nabi Ibrahim juga tidak mengabarkan kepada Nabi Lut. Waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada SMS ya. Entar datang, entar lagi malaikat datang, tidak tahu. Maka sebagaimana Nabi Ibrahim pamannya tidak tahu itu para malaikat, itu adalah para malaikat, Nabi Lut pun tidak tahu bahwasanya itu para malaikat. Sehingga waktu para malaikat tersebut datang dalam bentuk manusia-manusia yang tampan, Nabi Lut ketakutan. Kenapa? Bahaya ini, orang-orang ini tampan-tampan datang ke sini. Sementara kampungnya seluruhnya apa? Homoseksual, dan disebut oleh para ahli tafsir seluruhnya homoseksual. Tidak ada yang tidak homoseksual, seluruhnya. Makanya Allah mengatakan fa akhrajna man kana fiha minal muslimin fama wajidna fiha minal mu'minin fama wajidna fiha ghairu baiti minal muslimin. Tidak kami dapati dalam kampung tersebut kecuali satu rumah yang Islam. Seluruhnya semua apa? Praktisi homoseksual. Nah, sekarang datang orang-orang tampan, subhanallah. Jadi Allah ingin mengazab mereka dengan mendatangkan malaikat-malaikat yang menjelma sebagai laki-laki yang tampan. Dan para ulama menyebutkan mereka sangat tampan mereka tidak wajar. Jadi para malaikat yang datang ini tampannya tidak wajar. Ya. Antum tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam waktu para wanita melihat Nabi Yusuf, kemudian mereka potong-potong tangan-tangan mereka mengatakan ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Artinya menunjukkan malaikat itu identifikasikan dengan ketampanan. Kalau menjelma jadi manusia tampan, dan benar para ulama menyebutkan mereka datang dalam kondisi yang tampan. Jadi Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin mengazab mereka tatkala mereka sedang di puncak-puncak syahwat mereka menggebu-gebu. Ada orang seperti itu diazab oleh Allah tatkala mereka di puncak kezaliman, ada. Seperti Firaun, kapan diazab? Firaun pertama kali mengaku sebagai Tuhan masih ada tawadhu sedikit. Dia mengatakan apa? Ya. Dia mengatakan ma alimtu lakum ila gimana ayatnya? Dalam ayat ini mengatakan alaisa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Jadi dia mengatakan, bukankah saya adalah raja Mesir? Mesir ini seluruh milik saya, bukankah sungai-sungai mengalir di bawahku? Kata para ulama, pertama kali dia mengaku sebagai Tuhan apa? Mesir. Jadi bukan Tuhan Lombok, Tuhan Jawa, Tuhan Indonesia, enggak, Tuhan Mesir dulu. Setelah itu, setelah 40 tahun kemudian baru ngaku sebagai Tuhan yang paling top. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Kalau ada Tuhan Indonesia, ada Tuhan Amerika, maka saya yang paling tinggi, Tuhan Mesir. Sehingga Allah mengatakan fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka Allah mengazab Firaun dengan azab yang terakhir dan azab yang pertama. Dia melakukan dua jenis maksiat, ngaku sebagai Tuhan Mesir dan ngaku sebagai Tuhan yang paling top. Ada dua azab Allah berikan. Jadi orang semakin banyak melakukan maksiat, azabnya juga semakin banyak di neraka. Sebagaimana Firaun. Dan kapan dibinasakan oleh Allah? Tatkala di puncak-puncak kesombongan. Tatkala dia merasa sebagai Tuhan yang paling top, baru Allah binasakan dia. Nah, mereka ini juga wallahu a'lam bishawab. Allah mengutus malaikat-malaikat yang sangat tampan sehingga mereka di puncak-puncak syahwat. Ada santapan lezat di rumahnya siapa? Nabi Lut. Mereka berdatang rame-rame. Di situ Allah mengazab mereka. Allah tidak mengutus para lelaki yang wajahnya biasa-biasa saja, tidak. Allah mengutus malaikat yang menjelma menjadi laki-laki yang sangat tampan. Yang inilah menjadikan Nabi Lut sesak dadanya. Wah, gimana? Bahaya ini. Apalagi istri Nabi Lut berkhianat. Allah menyebutkan apa? Wa daraballahu mathalal ladzina kafaru imra'atal Nuhin wa imra'atal Lut. Kanata tahta abdaina min ibadina salihain. Fa khanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah buat perumpamaan tentang orang-orang kafir, tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Mereka berdua adalah istri-istri dua hamba yang soleh. Fa khanatahuma, dan mereka berdua berkhianat kepada suami mereka berdua. Falam yughni anhuma minallahi syai'a. Suami mereka berdua tidak bisa menolong dua istrinya ini. Meskipun dua ini nabi, tidak bisa menolong dua istrinya. Kata Allah, udkhala wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, masuklah kalian berdua dalam neraka jahanam. Di antara pengkhianatan istri Nabi Lut, dia mengabarkan kepada kaumnya bahwasanya telah datang santapan-santapan lezat di rumah saya.
ada laki-laki yang sangat tampan. Maka Nabi Lut ketakutan tatkala itu, ya karena dia khawatir tamu-tamunya diganggu. Dan benar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Maka datanglah kaumnya yuhra'un ilaihi. Yuhra'un disebutkan oleh para ulama ahli tafsir artinya bersegera, bergegas. Dan tidak disebutkan kecuali orang yang datang segera dalam kondisi ketakutan atau gemetar atau ada suatu hasad. Jadi datang dalam kondisi syahwatnya apa? Menggebu-gebu. Jadi begitu dikabarkan ada laki-laki ganteng ya, sudah apa? Sudah syahwatnya sudah muncak sampai sini. Jadi bersegera menuju ke mana? Ke rumah Nabi Lut. Yuhra'una ilaihi. Bersegera menuju sana. Kenapa? Ada santapan lezat. Dalam ayat yang lain, wajah ahlul madinati yastabshirun. Datang satu kampung seluruhnya datang kepada Nabi Lut. Seluruhnya homo. Yastabshirun, bergembira. Kenapa? Ada santapan lezat di rumah Nabi Lut. Ini yang mereka nanti-nanti. Ada laki-laki yang tampan. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan mereka sebelumnya telah melakukan maksiat-maksiat, di antaranya praktek homoseksual, di antaranya mereka merampok ya, di antaranya mereka berbuat kesyirikan. Maka datanglah mereka semua ke rumah Nabi Lut. Disebutkan oleh para ahli tafsir, Nabi Lut berdiri di depan pintu menghalangi mereka. Jangan, kata Nabi Lut. Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Kata Nabi Lut, wahai kaumku, ini putri-putriku. Kalau kalian ingin berhubunganlah dengan yang wajar, menikahlah dengan putri-putriku. Berhubungan dengan kubul bukan dengan dubur. Silakan. Dalam ayat yang lain kata Nabi Lut, haula'i banati in kuntum fa'ilin. Kalau kalian benar-benar ingin berhubungan dengan putri-putriku. Ada yang mengatakan maksudnya putri-putriku di sini adalah para wanita yang wajar, karena seluruh seorang nabi seperti seorang ayah. Jadi maksudnya banati artinya para wanita yang ada di kampung tersebut. Jangan dengan para lelaki. Mereka enggak mau. Kata Nabi Lut, fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Takutlah kalian kepada Allah. Jangan kalian permalukan aku, menghinakan aku di depan kamu tamuku. Jadi dalil kedua Nabi Lut, kalau kalian memang ya tidak mau mendengarku, tidak mau menikah dengan para wanita, hormatilah aku, ini tamu-tamuku, jangan ganggu. Jangan kalian permalukan aku. Ini tamu-tamuku, jangan ganggu. Jadi Nabi Lut mengatakan demikian. Wala tukhzuni fi dhaifi. Jangan kalian permalukan aku di hadapan tamu-tamuku. Alaysa minkum rajulun rasyid. Bukankah di antara kalian ada orang yang cerdas yang mau mendengar nasihat? Apa jawaban kaum Nabi Lut? Mereka sudah mabuk kepayang, sudah lihat laki-laki tampan. Ya. Allah sebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hijr, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut la fi sakratihim ya'mahun, dalam kemabukan dan dalam kebutaan. Benar-benar sudah apa? Sudah syahwatnya sudah sampai di ubun-ubun. Jadi mereka tidak peduli nasihat Nabi Lut. Mereka mengatakan, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Wahai Lut, kau sudah tahu kami tidak hasrat dengan anak-anak putri-putrimu. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, dan kau sungguh-sungguh sudah tahu apa yang kami kehendaki. Kau sudah tahu wahai Lut, kami tidak butuh dengan kubul. Yang kami inginkan adalah dubur. Ini perkataan siapa? Kaum Nabi Lut. Antum bayangkan bagaimana posisi Nabi Lut yang setengah mati. Ada tamu-tamunya tampan, datang para homo lagi demonstrasi. Cepat. Kira-kira gimana? Walau kekar-kekar semua kemudian demonstrasi, minta laki-laki, ya gimana? Nabi Lut berusaha melawan, tapi tidak bisa. Nabi Lut mengatakan, "Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Seandainya saya punya kekuatan. Nabi Lut sendirian, dia tidak punya kabilah, dia datang untuk dakwai kaum Sodom. Dia tidak punya kabilah, tidak bisa membela dia. Tidak bisa ada sukunya yang bisa mengusir mereka. Au awi ila ruknin syadid, atau saya bisa bersandar kepada kekuatan yang kuat. Akhirnya mereka pun mengancam Nabi Lut, sebagaimana disebut oleh al-tafsir. Mereka mengancam, "Wahai Lut, serahkan itu, ya. Kalau tidak, ingat besok subuh akan terjadi apa yang terjadi." Mereka mengancam Nabi Lut. Dan Nabi Lut masih belum sadar bahwasanya ini adalah malaikat. Dia tidak sadar. Dan kalau mereka mulai mengancam Nabi Lut, ya, dan mereka hendak menerobos, ya, disebutkan dalam ayat yang lain, malaikat malaikat Jibril menampar mata-mata mereka. Kata Allah, "Wa laqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum."
Sungguh mereka telah merayu Nabi Lut untuk menyerahkan tamu-tamunya, maka kami pun butakan mata-mata mereka. Sehingga mereka pun terusir dan mereka mengancam akan datang ya di subuh hari sebelum subuh untuk membalas kepada Nabi Lut. Dan Nabi Lut ketakutan, maka tatkala itu malaikat pun membongkar hakikat mereka dengan berkata, Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Wahai Lut, sungguhnya kami adalah utusan Allah, mereka tidak akan bisa mengganggumu. Fa asri bi ahlika bi qata'in minal lail wa la yaltafit minkum ahad illa imra'atak. Maka berjalanlah engkau dengan keluargamu di tengah malam dan jangan seorang pun dari kalian nengok ke belakang kecuali istrimu. Innahu musibuha ma asabahum. Sungguh istrimu akan terkena azab sebagaimana azab yang akan menimpa kaumnya. Inna mau'idahumus subuh. Sungguhnya waktu azab yang akan menimpa mereka adalah di waktu subuh. Alaysa subuhu biqarib. Bukankah subuh adalah waktu yang sangat dekat. Kenapa malaikat mengatakan demikian? Karena disebutkan oleh tafsir, Nabi Lut mengatakan, ayo segerakan turunkan azab kepada mereka. Kata para malaikat, enggak, subuh baru datang apa? Azab. Bukankah subuh itu dekat? Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, keluarlah kalian dan jangan sekali-sekali nengok ke belakang kecuali istrimu. Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Apakah istri Nabi Lut ikut keluar bersama Nabi Lut atau dia kanat minal ghabirin, tertinggal di rumah, tidak ikut keluar? Ada pendapat yang mengatakan tatkala Nabi Lut keluar bersama dua putrinya, istrinya tertinggal di rumah dan akan tertimpa azab sebagaimana menimpa kaumnya. Ada yang mengatakan tidak, Nabi Lut keluar bersama istrinya, anak-anaknya keluar semua menyelamatkan diri. Namun tatkala turun azab, ada suara yang menggelegar, suara yang begitu keras. Istrinya nengok ke belakang. Kenapa? Dia kasihan sama kaumnya. Dia mengatakan, wah kaumah, ya apa? Dia mengatakan, wahai kaumku, ya. Dia berteriak, kaumnya apa? Kena azab, maka dia pun balik, maka dia pun kena azab. Kenapa? Dia kasihan sama kaumnya yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang pelaku maksiat kasihan sama pelaku maksiat yang lain, maka dia pun terkena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu pada ayat yang ke-82, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud." Allah Subhanahu wa taala tatkala telah datang keputusan kami, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala, ja'alna 'aliyaha safilaha, maka kami angkat, ya. Kami jadikan yang bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah. Jadi disebutkan malaikat Jibril, sebagian tafsir menyebut malaikat Jibril dengan sayapnya memotong negeri kaum Lut. Kemudian diangkat ke langit sampai di atas, kemudian dijatuhkan ke bawah. Kalau dijatuhkan ke bawah, jadi ada suara rajfah, ada suara halilintar yang begitu kuat, suara guntur yang begitu kuat. Kemudian mereka diangkat, kemudian mereka dijatuhkan, kemudian dihujani dengan hujan batu yang min sijilin mandud, yaitu batu yang keras dan batu yang panas serta batu yang bertubi-tubi datang kemudian menyerang mereka. Kata Allah, musawwamatan 'inda rabbik, yang telah diberi tanda oleh Rabbmu. Sebagian ahli tafsir mengatakan, apa yang dimaksud dengan musawwamatan? Diberi tanda batu-batu tersebut. Kata mereka, bahwasanya batu-batu tersebut telah ditugaskan oleh Allah. Ini batu-batu khusus untuk melempari si fulan dari kaum Nabi Lut. Batu-batu ini untuk melempari si fulan. Batu-batu ini untuk istrinya Nabi Lut. Batu-batu ini pokoknya semuanya sudah dinamain. Oleh karenanya kata para ulama, sebagian kaum Nabi Lut ada yang tidak hadir waktu kejadian di kampungnya. Mungkin lagi safar, lagi berdagang ya, atau lagi munadzar tempat lain. Dia lagi di luar, meskipun tidak di kampung tersebut, batu-batu tersebut mengejar. Kenapa? Sudah diberi tanda oleh Allah batu-batu ini untuk si fulan dari kaum Nabi Lut, meskipun tidak hadir di kampung tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id." Dan azab seperti ini tidaklah jauh dari orang-orang yang melakukan kezaliman, yaitu melakukan perbuatan homoseksual. Ini ayat dijadikan dalil oleh Imam Malik bahwasanya kalau begitu Allah mengatakan azab seperti ini tidaklah jauh dari orang yang melakukan praktik homoseksual, berarti orang yang melakukan praktik homoseksual diazab dengan cara seperti ini. Karenanya pendapat Imam Malik bahwasanya kalau mengazab orang yang ketahuan melakukan praktik homoseksual, maka diangkat ke gunung, kemudian dilemparkan di atas gunung sambil dilempari dengan apa? Kerikil-kerikil. Sebagaimana
kaum Nabi Lut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, oleh karenanya ada khilaf di kalangan para ulama tentang bagaimana menghukum orang yang ketahuan melakukan praktek homoseksual. Ya, ada yang mengatakan dibedakan antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Ada yang menyamakan dengan hukum zina. Ya, kalau sudah menikah maka dirajam sampai mati, kalau belum maka dicambuk dan diasingkan. Namun yang benar wallahu a'lam bishawab, yaitu tidak dibedakan antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Karena dalil Nabi SAW kata Rasulullah SAW, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ula bih. Barang siapa yang kalian mendapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, praktik homoseksual, maka bunuhlah yang menyodomi dan yang disodomi jika dua-duanya ridha. Ya, dua-duanya harus dibunuh. Kalau diperkosa ya enggak. Yang perkosa aja yang dibunuh ya. Saya kemarin dengar berita ada para lelaki yang perkosa seorang lelaki. Jadi 6 lelaki perkosa seorang. Kacau. Lelaki perkosa lelaki. Terjadian ya. Kenapa sudah ya fitrah mereka sudah berubah, sudah dirusak oleh syaitan. Ini pendapat. Jadi dilemparkan di atas dari gunung dilemparkan. Ada pendapat yang mengatakan dicari tempat tertinggi. Kemudian dilempar dari tempat tertinggi tersebut, kemudian dihujani dengan hujan batu. Misalnya ada seorang melakukan praktek homoseksual di Mataram. Cari tempat paling tinggi di Mataram di mana? Sembalun. Yang paling tinggi di mana di Mataram? Di gedung apa? Iya, di Gunung Renjani. Kalau di gedung apa paling tinggi sini? Kalau di Jakarta Tugu Monas. Lempar dari Tugu Monas. Ini pendapat. Bahkan diriwayatkan dari sebagian sahabat dan tabi'in dibakar orang yang melakukan praktek homoseksual. Intinya Allah alam bisawab, pendapat yang kuat bahwasanya orang seperti ini hukumannya dibunuh karena dia lebih keji daripada zina. Dia lebih keji daripada zina. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sampaikan tentang kisah kaum Nabi Lut yang menyedihkan. Sekarang praktek homoseksual mulai didengung-dengungkan kembali. Bahkan seakan-akan menjadi tren di kalangan anak muda. Jadi kalau orang homoseksual biasa aja, biasa ini apa ini lagi ngetren di Amerika, lagi ngetren di sana, lagi ngetren di mana lagi ngetren. Enggak apa-apa ini, bukan perkara yang menjijikkan. Maka tugas kita sebagai orang tua ya, kita harus jelaskan kepada anak-anak kita, pada masyarakat juga bahwasanya ini perbuatan menjijikkan. Ini penyakit kelainan yang berbahaya yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun orang-orang yang menghalalkan praktek homoseksual, maka mereka berdalil dengan dalil-dalil yang aneh-aneh yang tidak masuk akal. Sebenarnya bukan dalil ya, tapi ya begitulah, mereka tidak punya argumen sama sekali. Di antaranya sebagian mereka mengatakan, ini orang Indonesia, saya berbicara orang Indonesia. Dia mengatakan bahwasanya ya homoseksual itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditolak. Orang suka laki-laki suka perempuan dari Allah. Laki-laki suka laki-laki juga dari Allah. Bagaimana mau dilarang? Kita bilang tidak benar ya. Kaum Nabi Lut asalnya pun tidak homoseksual. Iya atau tidak? Antum tahu dari mana mereka awalnya tidak homoseksual? Apakah mereka dilahirkan langsung homoseksual? Dilahirkan langsung homo? Tidak. Tahu dari mana? Hah? Kenapa? Ya karena mereka beranak pinak. Ya anak-anaknya dari mana kalau dari awal lahir langsung homo? Enggak syarat untuk nikah. Ya, mereka dahulu punya istri, mereka juga beranak pinak, mereka punya anak-anak. Kemudian datang syaitan merusak ya fitrah mereka, jadilah mereka kemudian praktisi homoseksual. Jadi praktik homoseksual itu kelainan yang menjijikkan. Bukan dikatakan sejak awal Allah sudah ciptakan dia seperti itu. Kalau begitu caranya nanti semuanya halal. Tapi kalau ada orang suka sama kambing misalnya, dia bilang, kan dari Allah saya suka sama kambing. Ya udah kambing. Dari mana ya? Ada orang suka sama hewan, kelainan. Tapi apakah dikatakan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala? Ada orang suka perkosa anak kecil, terus mau diapain? Mau bilang, saya sukanya sama anak kecil. Saya sukanya memperkosa anak kecil sambil saya pukulin. Terus dikatakan Allah buat saya seperti ini. Itu kelainan kamu. Sebagaimana ini kelainan homoseksual juga apa? Kelainan. Kalau ceritanya setiap orang yang suka kemudian tidak boleh dilarang, ya nanti aneh-aneh seperti itu. Oleh karena saya katakan ini dalil yang aneh, namun diucapkan oleh sebagian dosen di salah satu universitas terkenal di Jakarta. Aneh seperti itu. Ada lagi dalil yang disebutkan oleh sebagian mereka orang liberal yang disebarkan di Twitter. Kata mereka, kalau memang homoseksual diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah tidak turunkan azab? Ya akhi, azab tidak mesti di dunia. Bahkan kebanyakan azab di mana? Di akhirat. Kalau ini dalilnya bahwasanya setiap maksiat
harus turunkan azab, maka banyak sekali maksiat yang halal. Banyak pezina-pezina itu yang tidak diturunkan azab. Berarti apakah zina itu halal? Banyak koruptor-koruptor yang tidak diturunkan azab. Apakah korupsi itu halal? Banyak para pembunuh, banyak para perampok yang merampok-perampok, tidak diturunkan azab kepada mereka. Apakah itu halal? Kamu yang ngomong gitu, coba sini, kalau saya potong kepalamu, kemudian tidak turun azab kepada saya, berarti kepalamu halal untuk dipotong. Ya, dari mana seperti ini? Dalil seperti ini, dalil aneh. Mereka ucapkan seperti ini. Jadi mereka kalau seandainya setiap orang maksiat turun azab, semua orang beriman, tidak ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kalau setiap orang melakukan maksiat turun azab. Siapa yang berani maksiat? Semua beriman. Pengajian full sampai sana. Semua beriman. Ini di antara dalil. Seperti dikatakan oleh seorang profesor wanita, waktu dikatakan kepada dia, bagaimana Anda mengatakan bahwasanya homoseksual itu halal, sementara Allah menyebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran Allah mengazab praktisi homoseksual. Kata dia apa? Adapun homoseksualnya itu adalah anugerah dari Allah, tidak bisa ditolak. Masing-masing given, kata dia. Orang suka yang lain, tidak jadi masalah. Mereka diazab karena apa? Karena cara mainnya yang keliru. Dari mana mereka tahu mainnya kasar? Dari mana dia tahu? Apa ada KDRT dalam homoseksual? Dari mana dia tahu? Wong sebutkan dalam Al-Quran, wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kalian praktik homoseksual dengan pesta homoseks di tempat pertemuan kalian. Jadi tidak ada kasar-kasar di situ. Mereka main biasa-biasa saja, namun mereka diazab bukan karena kasarnya, tapi karena homoseksualnya tersebut. Makanya Nabi Lut selalu mengatakan, atatuna rijal. Apa kalian mendatangi para laki? Bukan apa kalian kasar dalam bermain, tidak. Tapi kenapa diazab? Karena mereka mendatangi para laki dan meninggalkan para wanita. Oleh karena saya katakan para hadirin, kaum liberal, mereka itu bukan cuma merusak akidah, mereka juga merusak moral. Moral bangsa ini mau dirusak. Jilbab jadi boleh dibuka. Saya ketemu seorang kemarin cerita, Ustaz, apa istri saya, Pak Dek saya, dia bilang meninggalkan jilbab gara-gara dengar ceramah seorang Ustaz, jilbab tidak wajib. Tadinya dia pakai jilbab, dia buka. Fatwanya orang liberal. Nah, perempuan ini nggak tahu yang mengatakan homoseksual halal. Mungkin dia baru sadar kalau ternyata suaminya jatuh cinta sama lelaki lain. Baru dia, atau anak perempuannya ingin nikah sama wanita lain. Atau suaminya minta poligami, tapi poligami sama para lelaki. Baru dia sadar. Kena batunya baru dia sadar. Oleh karena saya katakan para hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang liberal menghalalkan perkara-perkara seperti ini. Dan tidak ada orang liberal yang berani membantah liberal ini, enggak berani. Tidak ada orang liberal membantah bolehnya homoseksual. Kenapa? Kalau dia bantah, berarti liberalnya hancur. Karena liberal artinya bebas berpendapat. Nah, tidak mungkin dia membantah yang itu. Jadi ente mau ngomong apa saja, mau boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak ada orang liberal yang berani membantah. Mereka, walaupun ada di antara hati mereka tidak setuju, dia hanya diam-diam aja. Kenapa? Karena kalau dia bantah, berarti liberalnya gugur. Oleh para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang berbahaya. Kita ingatkan saudara-saudara kita jelaskan bahwasanya praktik homoseksual adalah kelainan, perkara yang menjijikkan, aneh, ya. Perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah di dunia maupun di akhirat, dan kita ingatkan anak-anak kita dan juga keluarga kita dan tangga-tangga kita. Dan hati-hati, kalau anak kita bergaul, hati-hati, jangan sembarang dia bergaul. Kalau bergaul dengan seorang yang lemah gemulai, kemudian manis perkataannya, ini hati-hati. Sama bencong, jangan biarkan dia bergaul dengan apa? Bencong. Terus tanda lihat anak-anak kita mulai malam-malam sebelum tidur pakai apa, hembody, kemudian mulai lembut-lembut. Wah, ini bahaya ini. Suruh latihan karate kalau sudah begini ya. Iya, suruh latihan karate, dipukulin sama buku biar dia apa? Biar jadi laki-laki. Nah, ini bahaya seperti ini. Hobinya masak-masak, kemudian waduh gawat seperti ini. Hobinya jahit pakaian, ini laki-laki, jauh, jangan sampai dia jadi apa? Kewanitaan seperti ini. Kemudian kita pun demikian. Kita di rumah juga jaga diri kita sama istri kita, jangan misalnya bermesraan di depan anak-anak. Kenapa? Anak punya syahwat, dia masih kecil, dia ternyata laki-laki apa, dia tidak bedakan jenis-jenis, ya ternyata dua jenis ini bisa saling mesra-mesraan, tergerak syahwatnya, tidak ada penyaluran, bisa didekati oleh lelaki. Oleh karena kita sejak kecil anak-anak dipisahkan tidur, jangan bareng-bareng, ya, supaya tahu laki-laki lain dengan perempuan, jangan dianggap sama. Laki-laki lain, perempuan lain. Kita pun jangan bermesra-mesraan depan anak-anak yang kemudian sampai terlihat sebagian aurat kita, hati-hati. Ini semua di antara faedah dari menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan.
Apa hukumnya orang yang ganti kelamin menurut Islam? Kalau dia asalnya laki-laki, memang dia laki-laki, ya. Kemudian dia merubah kelaminnya, maka dia terlaknat. Orang sebenarnya terlaknat. Maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yughayyirunna khalqallah, ya. Di antara tipuan iblis, syaitan yang diserukan oleh syaitan adalah agar mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk merubah ciptaan Allah adalah merubah kelamin. Kalau Rasulullah SAW menyebutkan la'anallahu al-washima wal mustawshima. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? An-namisah wal mutanammisah, al-mutafallijat, al-mughayyirat li khalqillah. Allah melaknat orang yang minta ditato dan yang ditato. Allah melaknat orang-orang yang mencukur alis rambut, alis matanya. Allah melaknat orang-orang yang menjarangkan giginya supaya untuk membentuk rubah giginya supaya kelihatan lebih muda. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, al-mughayyirati li khalqillah, yang merubah ciptaan Allah. Kalau hanya sekedar mengkikis alis disebut merubah ciptaan Allah dan dilaknat. Kalau hanya sekedar menggambar di tubuh dengan tato disebut merubah ciptaan Allah dan dilaknat. Kalau hanya sekedar membuka gigi disebut merubah ciptaan Allah, bagaimana lagi kelamin jadi berubah? Ini jelas-jelas apa? Merubah. Maka terlaknat. Orang seperti harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya? Ustaz, kalau ada yang merasa dirinya ada kelainan, suka sama jenis, bagaimana mengobatinya? Dia harus yakin bahwasanya dia mengalami kelainan dan dia harus berusaha memperbaiki dirinya. Dan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh gampangannya. Seorang laki dijadikan dia jatuh cinta sama istri orang. Misalnya, dia sangat tidak bisa melupakan istri orang, mungkin bekas pacarnya atau gimana. Tidak boleh dia berhubungan dengan perempuan tersebut. Haram hukumnya meskipun dia sangat hasrat kepada wanita tersebut. Maka dia harus lawan. Dia harus lawan sampai dia meninggal dunia. Tidak boleh terjerumus dalam zina meskipun dia suka istri orang tersebut. Karena tidak halal bagi dia. Istri itu punya suami. Maka demikian juga laki yang kemudian fitrahnya berubah, entah mungkin pernah disodomi, entah mungkin melihat film-film yang membuat dia bergairah sama lelaki, pasti aslinya dia tidak demikian. Ada perkara-perkara yang menyebabkan fitrahnya berubah. Maka dia harus lawan. Di antaranya, ya, dia menikah dan dia melawan syahwatnya, menikah dan dia tumpahkan syahwatnya pada istrinya. Enak tidak enak harus dia kerjain. Dan dia latih, sebagaimana dia bisa jadi homo karena terlatih, ya atau tidak? Orang kadang-kadang disodomi dia tidak suka, lama-lama dia jadi suka. Maka dia latih diri dia untuk menyukai apa? Wanita. Dia harus lawan hal ini. Karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia pasrah dengan syahwatnya, ya, maka tidak boleh. Hukumnya haram. Kemudian tadi mungkin latihan karate, latihan tinju mungkin untuk merubah apa? Menunjuk apa? Menonjolkan kejantanannya. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang lain? Ada yang kalau tidak ada sampai sini saja ya. Sampai sini kajian kita insyaallah besok di mana besok Lombok Timur ya? Besok subuh ada di Al Hidayah dan insyaallah besok di Lombok Timur saya ingin menyampaikan risalah Ibnu Taimiyah yang tentang 20 sebab kenapa kita harus memaafkan. Risalah yang sangat indah yang saya rasa setiap kita berusaha untuk membaca tulisan Ibnu Taimiyah tersebut, insyaallah kita sampaikan besok di Lombok Timur. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.